Oke, baik anak soleh dan soleha, kita masuk ke pelajaran bahasa Indonesia. Nah, kita masuk di tema 7 subtema 4. Berarti ini subtema yang terakhir ya nak, di tema 7. Baik, kita masuk ke bentuk benda. Oke, bentuk benda yang pertama. Silahkan dilihat anak-anak, itu gambar apa? Gambar balok. Nah, kalau balok itu bangun ruangnya contohnya adalah lemari. Nah, itu dia. Yang kedua ada kubus. Nah, contoh kubus adalah Rubik. Selanjutnya ada gambar ketiga yaitu kerucut. Nah, contohnya adalah topi petani ya nak ya, topi petani atau caping. Oke, lanjut yang keempat ada bangun ruang tabung. Nah, tabung ada contohnya adalah gelas. Baik, selanjutnya yang terakhir adalah bangun ruang bola. Nah, kalau bola contohnya adalah bola juga ya nak. Bisa bola kaki, bola sepak, atau bola basket, dan bola-bola yang lain. Sekarang kita masuk ke ukuran benda. Tadi sudah bentuk benda, sekarang kita masuk ke ukuran benda. Benda-benda di sekitar memiliki berbagai ukuran. Nah, ada berbagai ukuran. Ada yang berukuran besar dan ada berukuran kecil. Perhatikan gambar berikut. Ada dua anak perempuan yang bernama Komang dan Mei. Mereka memiliki boneka yang berbeda. Perhatikan ya nak. Komang itu memakai baju merah, sedangkan Mei memakai baju kuning. Oke, ukuran boneka Komang berbeda dengan Mei. Boneka Komang lebih besar dari boneka Mei. Ya. Oke, boneka Mei lebih kecil dari boneka si Komang. Kelihatan ya sayang ya? Oke, lihat contoh yang kedua. Itu ada contoh bola sepak dan bola kasti ya, nak ya. Oke, sekarang kita lihat. Sudah jelas sekali ukuran dua bola tersebut berbeda. Bola sepak lebih besar dari bola kasti atau tenis. Bola tenis lebih kecil dari bola sepak. Oke, sudah jelas ya nak ya. Besar dan kecil. Jadi kalau ukuran itu hanya besar dan kecil. Oke. Selanjutnya kita masuk ke permukaan benda. Nah, tadi sudah bentuk benda. Sekarang kita ke permukaan benda. Oke, anak soleh dan soleha, jika yang dimaksud permukaan benda berarti dia antara halus dan kasar. Dua saja ya, nah halus dan kasar. Perhatikan slide. Contoh benda yang memiliki permukaan halus. Nah, bisa dilihat contoh yang pertama ada gelas. Ya nak ya, gelas itu kalau dipegang permukaannya halus sayang. Nah, yang kedua bola pantai. Nah, bola pantai itu lebih halus dia dibanding bola yang lain. Bola pantai itu juga bisa bola voli. Cermin juga ya nak, dipegang itu permukaannya halus. Dan sendok. Sendok itu walaupun bentuknya berliku-liku seperti itu, dia halus permukaannya. Oke, itu dia. Selanjutnya kita masuk ke contoh benda yang memiliki permukaan kasar. Bola basket. Nah, bola basket kenapa dikatakan kasar? Karena karetnya itu kalau dipegang, disentuh itu lebih kasar, ada seperti geriginya, dan yang hitamnya, les hitam itu juga dia nggak rata bentuknya. Dan juga keset. Keset juga permukaannya kasar. Ban, iya ban juga ya nak ya. Kalau bannya halus nanti licin bisa terjadi kecelakaan. Makanya bentuknya harus kasar. Oke. Tadi batu ya nak yang terakhir. Sekarang kita masuk ke kegunaan benda. Nah, di sini Bunda lampirkan ada 3 contoh benda. Nah, kita cari kegunaannya apa. Benda yang pertama bisa dilihat di layar. Di slide-nya adalah kursi. Nah, kursi itu apa sih nak kegunaannya? Yang pasti kursi untuk duduk. Ya, benar sekali. Kalau pensil itu untuk menulis di kertas. Yang terakhir ada raket. Raket badminton ya pasti nak ya. Untuk bermain badminton. Oke, itu dia. Itu kegunaannya nak. Oke, sekarang kita masuk ke membedakan berbagai bahan pembuat benda. Nah, jadi benda-benda itu terbuat dari
bahan yang berbeda-beda. Perhatikan lagi di layar. Di kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, kolom keempat. Oke, Bunda bacakan ya. Setiap benda dapat terbuat dari bahan yang berbeda-beda. Pemilihan bahan disesuaikan dengan kegunaan benda. Perhatikan, kolom pertama itu ada gambar meja, bangku, dan lemari. Meja, bangku, dan lemari itu dia harus terbuat dari kayu. Kenapa harus kayu, Bunda? Kayu dipilih karena sifatnya yang keras dan kuat. Oke, itu dia enak ya. Jadi sudah ada alasannya dipilih karena sifatnya keras dan kuat. Selanjutnya di kolom kedua ada gambar ban, gambar balon, dan terakhir gambar karet gelang. Itu terbuat dari karet ya sayang ya. Oke, kenapa dipilih karet? Karena karet sifatnya lentur dia. Oke. Selanjutnya di kolom ketiga ada gambar buku, ada gambar majalah, dan yang terakhir gambar apa itu nak? Apakah kalian pernah melihatnya? Ya, yang terakhir itu gambar koran ya sayang ya. Walaupun sekarang sudah jarang ditemui koran, tapi koran tetap ada. Di situ ada berisi informasi di koran. Oke. Nah, buku, majalah, koran itu terbuat dari kertas. Kenapa kertas yang dipilih? Karena kertas bersifat ringan dia kalau dipegang. Yang terakhir, kolom keempat ada kaca jendela, akuarium, dan gelas. Kaca jendela, akuarium, dan gelas terbuat dari kaca. Kenapa kaca dipilih? Karena sifatnya yang kuat, tidak menyerap air, dan tembus pandang. Baik, sekarang perhatikan contoh berikut. Nah, di sini ada dua gambar yang Bunda sediakan. Yang pertama itu adalah gambar selimut. Dan juga krayon yang gambar kedua. Oke, nama bendanya selimut. Bentuknya yang pasti apa nak? Persegi panjang. Warnanya apa tuh? Ayo. Ya, warna merah muda. Permukaannya apa? Halus, benar halus. Kegunaannya untuk apa nak kalau selimut? Untuk apa kegunaannya? Untuk melindungi tubuh agar tidak kedinginan saat kita tidur. Baik, itu yang pertama, gambar pertama. Sekarang kita masuk gambar kedua, yaitu krayon. Bentuknya apa krayon sayang? Ya, tabung ya nak ya. Tabung dia. Bukan kotaknya nak ya, tapi krayonnya. Warnanya apa? Ya warna-warni. Banyak ya warnanya nak ya. Oke. Selanjutnya permukaannya kasar apa halus ya? Halus dong ya. Kegunaannya yang pasti untuk mewarnai gambar. Nah, itu contoh yang sudah jelas dari penjelasan Bunda ya nak ya. Terima kasih anak soleh dan soleha. Semoga pelajaran hari bermanfaat. Dan Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Semangat selalu ya nak.